Saya Arif Yulianto. Namanya Bapak Arif Yulianto, asal Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau memulai bisnis tahun 2010, awalnya fokus usaha sapi perah. Sapi perah harus menunggu 9 bulan baru menghasilkan susu. Karena dirasa terlalu lama, beliau beralih ke bisnis penggemukan sapi tahun 2013 sampai sekarang. Ya, saya mulai terjun di bisnis penggemukan sapi itu dari tahun 2010. 2010 awal mula saya pelihara sapi perah. Tapi seiring berjalannya waktu karena kalau sapi perah saya terlalu lama untuk perputaran modalnya, karena kalau sapi perah kan itu dari kita harus pelihara dari mulai bunting beranak baru kita bisa untuk merah susunya. Jadi kan paling enggak kalau bunting itu kan 9 bulan. 9 bulan baru, setelah 9 bulan baru melahirkan, baru kita bisa untuk memanen susunya. Nah, kalau di penggemukan kan kita bisa putaran itu 1 tahun sekitar 2 kali lah, 2 kali putaran. Untuk lama pemeliharaan itu sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan panen, kita bisa ngisi lagi, jadi 1 tahun bisa untuk putaran 2 kali. Sapi perah saya beralih ke sapi potong itu 2013 mulai beralih. Harga sapi potong cenderung stabil. Di luar momen Idul Adha dan Idul Fitri, sapi-sapi beliau masuk ke pemotongan hewan. Ya fluktuatif lah, ya fluktuatif karena kan kita juga hubungannya dengan harga jual di pasaran. Harga jual di pasaran kita juga cenderung stabil dalam artian stabil itu ya untuk hari-hari biasa kita kan masuk ke pemotongan. Nah, pemotongan itu biasanya ya kita fluktuatif, harganya nggak terlalu jauh berbeda lah ya tiap tahunnya. Beliau memilih sapi Madura karena beberapa alasan, seperti harga terjangkau, perawatan mudah, dan juga cocok untuk masyarakat yang biasanya berkurban secara patungan. Kisaran harga jual sapi variatif. Khusus sapi Madura milik Bapak Arif berkisar di harga 18-25 juta rupiah per ekor. Ya, kalau Idul Adha saya banyaknya hampir mayoritas sapi Madura. Jadi kalau daerah sini Kabupaten Banyumas kan masih kebanyakan untuk kurban itu 1 orang sekitar 3 juta. 3 juta kali 7 21 kan sekitar untuk dibelikan sekitar 20. Yang lebihnya kan untuk biaya operasional pemotongan hewan kurban seperti itu. Karena kan secara harga lebih ekonomis lah untuk kurban. Rataan itu harga-harga di plus minus sekitar 20 juta. Pasar penjualan masih di sekitar Banyumas Raya dan terkadang juga bisa sampai ke kabupaten lain. Paling jauh ke Majenang dan Bumi Ayu. Menurut beliau, permintaan hewan kurban cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Potensi ternak sapi potong masih sangat menjanjikan. Ya, permintaan sampai sekarang alhamdulillah cenderung tetap meningkat dari tahun ke tahun sebenarnya. Iya, dari tahun ke tahun masih meningkat, masih bagus lah. Iya, karena kita kan jualannya juga jualan timbang hidup per kilo, ya timbang hidup ya. Harga, jadi kita menghidup, kita estimasi sampai dengan hari H berapa kilo itu nanti yang dikalikan harga per kilonya seperti itu. Nanti
pada saat mau dibawa, pada saat hari H itu ditimbang lagi beratnya berapa. Ya kita penetapan harganya sebenarnya dari harga estimasi, dari harga estimasi, nanti plus minusnya di timbang akhirnya nanti. Ya untuk peternakan sapi lokal ya sebenarnya masih menjanjikan. Ya untuk lokal, cuman kan kita juga sebagian kebutuhan kan tetap ditopang dengan impor, dengan sapi impor. Cuman kan kadang ini yang kadang dilema di peternak itu kan kadang tetap berpengaruh kepada harga jual sapi lokal, dikala sapi impornya masuknya lagi lumayan banyak. Sangat mempengaruhi ya. Ya, mempengaruhi harga di sapi lokalnya, karena kan sapi impor perhitungannya dari dulu kan pasti lebih murah daripada sapi lokal. Itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh. Ya, tapi sebenarnya sih di peternak sendiri kan itu kan masalah eksternal lah ya, maksudnya. Kalau kayak saya internal ya, sekarang gimana caranya kita bisa menghemat biaya produksi. Untuk pakan, beliau menggunakan konsentrat, pakan hijau, dan juga membeli hasil kebun berupa ketela dari warga sekitar. Dengan kita bisa mencapai PPBH yang maksimal gitu loh, dengan biaya produksi. Sekarang kalau misal dengan model konsentrat kayak saya itu kan gimana caranya kita bisa diversifikasi dari konsentrat, kita campur dengan apalagi, atau kita bisa menekan harga konsentrat, itu akan menjadi nilai tambah untuk kita, di samping PPBH-nya juga bisa maksimal gitu kan, seperti itu. Kalau kita bisa menghemat di biaya produksi ya, insya Allah ya kita masih bisa bertahan lah. Rumput gajah, terus ketela, konsentrat. Iya. Jumlahnya sekarang berapa? Sekarang 140-an. Dengan jumlah itu kebutuhan pakan per hari itu berapa kilo, berapa ton? Ya untuk konsentrat ya hampir 1 ton lah. 100 ton? 1 ton. 1 ton? Iya, hampir 1 ton. Rata-rata kita kasih sekitar 6 kilo. 6 kilo ya, 6 kilo kali 140 kan udah di angka 840-an kilo untuk konsentratnya. Untuk ketela kita bisa sekitar 4 kintal. 4 kintal iya, per hari. Suplai ketela dari petani lokal, kita memberdayakan sekitar kandang lah. Jadi kita ngambil dari petani sekitar kandang gitu, seperti kalau itu. Pembesaran seperti ini itu sendiri atau juga membuka peluang investasi, misalnya ada orang ya kemudian mendekati Idul Adha, ada investasi untuk pengadaan, itu bisa ya otomatis ya saya biasanya gandeng mitra untuk gandeng mitra untuk memenuhi kebutuhan modal saya gitu. Untuk pengadaan stoknya gitu ya. Untuk yang jelas untuk pemenuhan modal lah. Ya, pemenuhan modal biasanya saya gandeng mitra gitu, seperti itu. Berarti kan ini artinya potensinya bagus, terus kemudian peluangnya banyak, tinggal artinya juga investasi yang memungkinkan. Ya untuk peternakan ya cenderung stabil. Kalau lonjakan sih jarang lah namanya. Kalau lonjakan jarang ya, kebanyakan ya kita stabil di angka-angka itu. Bukan. Kalau pembeli pelanggan sekarang ada berapa Pak di sini? Ya pelanggan saya paling jauh itu ya sampai dengan Bumiayu, Majenang. Kalau ke timurnya sampai dengan ya masih lingkup Banyumas, Cilacap, Purbalingga lah. Harus di masyarakat. Iya. Pak, kalau keunggulan sapi lokal sendiri apa? Ya kalau sapi lokal ya kita melihat untuk harga ekonomisnya lah. Pertama harga, karena kan kalau kita bicara sapi impor karena bukan mahal di harga sebenarnya, karena kriteria bobotnya yang lebih besar. Lebih besar dari sapi-sapi lokal. Ya kalau sapi-sapi lokal kan masih di
angka-angka kisaran sampai dengan sekarang pun masih ada yang saya jual untuk sapi Madura masih harga 18, juga masih ada harga rata-rata ya 20 gitu. Tapi kalau semua kita nyari sapinya sapi jenis limosin atau simental itu kan bobotnya bobot besar, otomatis harga pengalinya per kilonya kan juga besar karena kan harganya rata-rata kan bobot di atas 5 kintal. Iya, sementara untuk pangsa pasar kurban kan kisaran masih angka 300 lah, 300 kilo. Kalau untuk kualitas dagingnya sendiri berapa? Lokal dan impor? Iya, kalau yang lokal lebih fresh, lebih sehat gitu. Yang jelas ya lokal ya, karena ya apa ya, sapi lokal itu ya kalau sapi Madura masih bagus lah kualitas dagingnya. Dengan sapi Bali, sapi Madura itu bagus untuk kualitas dagingnya. Terus kadar lemak juga nggak tinggi. Kadar lemaknya nggak. Daya tahan terhadap cuaca, kesehatan. Ya, lebih tahan terhadap cuaca kalau sapi-sapi lokal gitu loh. Iya, karena kan sudah apa namanya terbiasa dengan iklim tropis kan. Iya, iklim tropis ya seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi rekan-rekan, jangan takut untuk memulai sesuatu. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, karena kami akan upload video-video inspiratif lainnya.